Halo guys, selamat datang di Suarja Teh bersama gue Fatur. Dan kali ini gue mau unboxing dan review tipis-tipis sebuah TWS atau True Wireless yang harganya ekonomis tapi suaranya sadis. Sebelum dimulai, subscribe dulu ya channel Suarja Teh supaya semakin berkembang dan jangan lupa juga nyalain loncengnya ya. TWS yang kita bahas adalah Halo GT1 Pro, sebuah TWS keluaran Xiaomi yang dilabeli Halo. Mungkin semacam Redmi atau Pocophone ya, biar nggak ada embel-embel Xiaomi-nya lagi gitu. Varian yang gue beli ini adalah GT1 Pro, karena punya kelebihan dari GT1 yang biasa. Nanti akan gue jelasin apa aja kelebihannya. Sekarang langsung aja gue unboxing. Gue nggak akan bahas banyak tentang packagingnya yang memang biasa aja. Di bagian depan ada gambar TWS dan nama variannya. Lalu di bagian samping ada fitur-fitur utama. Dan di bagian belakang ada spesifikasi lengkap. Di sisi satunya lagi ada sebuah barcode yang sejujurnya gue nggak tahu untuk apaan. Berlanjut dari sini, kardusnya bisa kita buka loh. Dan menampilkan kardus hitam yang menurut gue kok kelihatan murah banget ya. Ada gerigi kardusnya gitu. Tapi feel murah itu bisa hilang ketika sudah membukanya. Kita langsung disambut TWS yang bersemayam di charging case-nya. Lalu ada sebuah kotak kecil dan kalau dibuka isinya adalah kabel charger yang sangat pendek. Oh iya, portnya sendiri sih masih micro USB ya. Lanjut lagi, di bawahnya terdapat manual book yang cuma satu halaman tapi bolak-balik. Isinya sih sama aja, beda bahasa doang. Ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Buat lo yang pernah les Mandarin, bisa banget nih buat mengasah kemampuan sembari mengetahui cara pakai TWS ini. TWS Halo GT1 Pro ini gue dapat dengan harga best deal banget, yakni 222.000 aja. Namun entah kenapa ya, pas gue cek tokonya lagi kok harganya udah naik. Di toko lain juga harganya beda-beda tipis lah. Tapi gue jamin ini bakal worth it to use banget kok. Kenapa? Makanya gue akan mulai ya. Sekarang gue mau review tipis-tipis aja. Dimulai dari charging case-nya dulu ya. Charging case ini berwarna hitam matte dan build quality-nya sih plastik. Di bagian atas ada brand Halo yang nyaru banget warnanya. Di bagian belakang ada port micro USB untuk ngecas. Di bagian depan ada LED indikator baterai. Charging case ini punya simpanan daya sebesar 800 mAh, sehingga setiap satu bar LED indikator ini besarannya 25%. Ini yang menjadi kelebihan utama Halo GT1 Pro ketimbang varian GT1 biasa yang cuma 300 mAh. Dan di GT1 biasa juga nggak ada lampu LED indikator loh, jadi kita nggak tahu udah berapa persen. Ada sebuah keluhan dari gue yang sempat pakai TWS ini beberapa hari, yakni tutup charging case-nya. Soalnya ini kelihatan ringkih banget, oglek gitulah bahasanya. Gue khawatir banget tutupnya ini patah. Makanya gue kasih saran buat lo yang beli TWS ini, bukanya jangan sepenuh tenaga ya. Cukup sepenuh hati aja. Di dalam charging case, langsung terlihat TWS-nya dan penanda left and right. Bukan tanpa alasan, sebab kalau kita letakkan TWS sebelah kanan di bagian left, pasti nggak akan pas. Itu juga memengaruhi pengisian daya antara TWS dan charging case-nya. Kalau dilihat dari dekat, akan ada dua titik kuning yang bakal menerima energi ketika diletakkan di charging case. Selain itu juga ada sifat magnetnya loh. Jadi bagi pengguna yang suka buru-buru, nggak usah khawatir. Kuat juga kok magnetnya. Sampai gue bikin jungkir balik aja nggak jatuh-jatuh tuh TWS-nya. Oke, sekarang bahas fitur-fiturnya ya. Perlu diketahui bahwa TWS ini nggak ada aplikasi di Play Store. Jadi sulit untuk konfigurasi dan equalizing-nya. Gue hanya akan bahas gestur touch-nya aja deh.
Karena gestur touch di kiri dan kanan berbeda, gue akan bahas yang kanan dulu. Untuk sekali ketukan, berfungsi sebagai play and pause di media player seperti Spotify, YouTube, bahkan Netflix. 2 kali ketukan berfungsi untuk next, dan 3 kali ketukan untuk mengaktifkan gaming mode. Apa itu? Nanti gue bahas lebih lengkap ya. Nah, kalau sebelah kiri, sekali ketukan juga sama, play and pause. Sementara 2 kali ketukan untuk previous, dan 3 kali ketukan untuk mengaktifkan Google Assistant. Tadi gue sempat mention yang namanya gaming mode. Ini juga fitur yang dimiliki Halo GT1 Pro ya. Gaming mode ini berfungsi untuk meminimalisasi latensi atau delay antara audio dengan visual. Jadi ketika sesi gaming yang intens, suaranya nggak terlalu delay amat lah. Misalnya ketika main PUBG Mobile, COD Mobile, atau Angry Birds. Walau nggak bisa dipungkiri sih, tetap ada latensinya. Cuma bagi gue yang nggak terlalu kompetitif kalau main game sih aman-aman aja. Kalau lo tipenya kompetitif banget nih, kayaknya kurang cocok deh beli TWS ini. Kalau mode biasa sih delaynya cukup kerasa ya. Apalagi kalau nonton YouTube atau Netflix. Jadi gue kalau streamingan tetap pakai gaming mode ini sih. Gue pakai mode normal ketika play Spotify aja. Mungkin dengan adanya delay ini untuk menghemat baterai kali ya. Oke, sekarang waktunya menilai kualitas suara. Bagi gue di range harga 200 ribuan, Halo GT1 Pro ini punya kualitas suara yang terbaik. Ketimbang brand sebelah yang menonjolkan bass, TWS ini lebih cenderung ke flat aja. Bass dan treble imbang gitu deh. Yang jelas, klaritasnya ini udah cukup banget. Gue seneng banget pakai TWS ini karena bisa mendengarkan musik dengan aransemen yang kompleks. Top banget pokoknya. Nah, ada yang lucu nih dari TWS ini. Dengan harga 200 ribuan, kayaknya Halo fokus untuk mengembangkan kualitas suaranya aja deh. Sementara kualitas mikrofonnya itu jelek. Iya, jelek. Nggak percaya? Oke deh, kita buktikan langsung ya. Oke guys, jadi ini adalah hasil suara dari mikrofon TWS Halo GT1 Pro. Gimana nih menurut kalian suaranya? Kalau dari gue sendiri sih, kualitasnya ya agak kurang, cuma dia bisa ngejangkau ke mulut kok, walaupun nggak ada mikrofon di sininya ya. Ya, jadi kayak gitu sih paling. Bergeser ke pembahasan pairing. Untuk awalnya, kita cukup menyalakan Bluetooth di smartphone aja dan mengambil TWS dari charging case-nya. Nanti di Bluetooth smartphone akan ada display name Halo GT1 Pro dan tinggal klik pairing aja deh. Selanjutnya, karena udah tersambung ke smartphone kita, udah tinggal pakai aja deh TWS di telinga. Nggak sampai 2 detik akan langsung pairing otomatis ke smartphone. Gampang kan? Nah, ternyata ada beberapa masalah yang cukup banyak dicari di YouTube karena TWS ini punya fitur mono atau stereo. Intinya, mode mono itu membuat TWS hanya mengeluarkan suara di sebelah aja, sebelahnya lagi mati. Tapi terkadang ketika kita mau ke mode stereo lagi, antara kiri dan kanan suka nggak nyatu gitu. Problem solvingnya adalah menekan kedua TWS ini sekitar 15 detik hingga terdapat indikator merah yang berkedip. Artinya kiri dan kanan sudah menyatu lagi. Hampir lupa dibahas nih mengenai pengecasan. Di paket pembelian, kita cuma dapat kabel micro USB aja untuk ngecas. Lalu gimana untuk kepala chargernya? Apakah bebas pakai yang mana aja? Ternyata setelah gue tanya sellernya, nggak boleh sembarangan tuh kepala chargernya. Disarankan pakai charger dengan besaran 5 volt 1 ampere. Katanya supaya menghindari charging case yang overheat dan daya tahan baterai yang memburuk. Jadi jangan sampai pakai fast charger atau quick charger dari Qualcomm ya. Ntar bukannya cepat terisi, malah cepat rusak. Oke deh, sekian dulu untuk unboxing dan review tipis-tipis kali ini.
yang membahas seputar TWS Hilo GT1 Pro. Jangan lupa juga untuk mengunjungi Tokopedia Suarja Teh, karena di situ kita menjual barang-barang bekas review yang pastinya lebih murah. Kalau suka dengan videonya bisa like ya, dan kalau kurang suka atau punya kritik bisa tulis aja di komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Gue Fatur, salam cabut. Dadah.